Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik masyarakat sasaran KKNBD 2021. Baik, jadi KKNBD 2021 saya ini mengusung judul Pemanfaatan YouTube sebagai media peningkatan kemampuan Microsoft Word bagi siswa SMA di Desa Sidoarjo di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya Fiona Veronica Maharani dari program studi S1 Pendidikan IPA akan memberikan adik-adik pelatihan Microsoft Word di mana program ini sangat penting dan sangat dibutuhkan ketika pembelajaran daring. Maka dari itu di sini saya berupaya untuk meningkatkan kemampuan adik-adik dalam mengoperasikan Microsoft Word tersebut. Baik, untuk pelatihan pertama ini kita akan membahas mengenai tombol-tombol yang ada dalam Microsoft Word sebagai langkah awal sebelum kita lanjut mengenai mengoperasikan Microsoft Word. Baik adik-adik, jadi seperti yang sudah terlihat pada slide, jadi dalam Microsoft Word itu ada beberapa menu bar dimulai dari File, Home, Insert, Page Layout, Reference, My Link, Review, dan View. Oh iya, jadi di sini saya sendiri menggunakan Microsoft Word 2010, jadi mungkin ada beberapa fitur yang berbeda dengan Microsoft Word yang lain. Jadi untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan menu bar file, di mana di menu bar file ini jika kita klik, maka akan muncul beberapa tools. Nah, untuk tools yang pertama itu ada tools save, di mana save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. Lalu yang kedua itu ada save as. Nah, save as ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan tools save. Akan tetapi menu ini memiliki fungsi yang lebih spesifik seperti memilih lokasi penyimpanan dan merubah jenis file ataupun mengganti nama file tersebut. Lalu ada menu open, di mana berfungsi untuk membuka file yang ada di perangkat Anda. Lalu ada menu close. Di sini berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Lalu ada menu info. Di sini berfungsi untuk atau berisi informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Lalu ada resend. Nah, di sini resend ini berfungsi untuk munculkan daftar dokumen yang sebelumnya pernah Anda buka. Lalu ada menu new. Di sini berfungsi membuka atau membuat lembar kerja dokumen baru pada Microsoft Word. Lalu ada menu print yang berfungsi untuk mencetak atau mengeprint sebuah dokumen Microsoft Word. Lalu ada menu save and send. Di sini berfungsi untuk menyimpan dokumen dan kemudian mengirimkannya ke blog. Lalu ada menu help yang berfungsi untuk bantuan apabila Anda mengalami kendala saat menggunakan Microsoft Word. Lalu ada menu option. Menu option di sini berfungsi untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen maupun lembar kerja. Lalu yang terakhir itu ada menu exit yang berfungsi untuk menutup dan keluar dari aplikasi Microsoft Word tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu bar home. Jadi di sini pada menu bar home itu ada beberapa submenu bar seperti yang tertera pada slide. Di sini ada submenu bar clipboard, font, paragraph, styles, serta editing. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya sampai pada submenu bar paragraf karena itu merupakan fitur yang paling sering digunakan pada saat mengoperasikan Microsoft Word, terutama bagi pelajar. Baik, langsung saja kita lanjut. Untuk pada menu home ini, untuk submenu bar yang pertama yaitu clipboard. Di sini ada beberapa tools yang harus diketahui. Jadi yang pertama itu ada tools paste. Jadi pada tools paste ini berfungsi untuk menempelkan teks atau objek baik gambar, tabel yang sudah sebelumnya disalin. Lalu ada tools cut. Di sini berfungsi untuk memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Ada tools copy. Di sini berfungsi untuk menyalin atau mengcopy teks ataupun objek. Lalu ada tools format painter. Di sini berfungsi untuk meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain.
Baik, untuk selanjutnya pada submenu bar font, di sini ada beberapa tools yang harus diketahui. Untuk yang pertama yaitu font sendiri. Di sini untuk font itu berfungsi untuk memilih jenis font yang akan digunakan. Di sini ada banyak pilihan font, tapi biasanya sering digunakan ketika untuk membuat tugas ringkasan materi, makalah maupun tugas lainnya itu seperti font Times New Roman, Calibri, Arial, seperti itu yang sering digunakan. Lalu di sini sampingnya ada font size. Nah, font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Mulai dari size 8 sampai size 72. Selanjutnya ada tools Grow Font. Di sini berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf atau font sebesar 2 pixel. Lalu ada tools Shrink Font. Di sini berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf sebesar 2 pixel. Jadi saya contohkan, misal kita mengetik sekolah. Nah, untuk jika kita ingin memperbesar font, maka kita klik Grow Font, maka fontnya akan lebih besar daripada sebelumnya. Lalu jika kita ingin memperkecil, maka kita klik Shrink Font, maka fontnya akan lebih kecil daripada sebelumnya. Selanjutnya ada menu Change Case. Di sini berfungsi untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks terpilih. Akan saya contohkan lagi. Nah, jika kita ingin mengganti hurufnya menjadi huruf kapital semua, maka kita bisa mengkliknya dengan uppercase, maka akan kalimatnya ini akan menjadi huruf kapital semua. Nah, jika kita ingin menggantinya dengan huruf kapital di awal kalimat, maka kita bisa menggunakan sentence case. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya seperti itu. Lalu ada tools Clear Formatting. Di sini berfungsi untuk menghapus format teks yang terpilih. Lalu selanjutnya ada tools Bold. Ini berfungsi untuk menebalkan sebuah teks. Lalu ada tools Italic, berfungsi untuk memiringkan teks. Lalu ada Underline yang berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks. Selanjutnya ada tools Strike Through ABC yang berfungsi untuk memberikan garis di tengah kalimat pada teks. Lalu ada tools Subscript yang berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di bawah. Tools ini biasa digunakan pada rumus-rumus matematika. Dapat saya contohkan seperti ini. Misal kita menulis sebuah unsur kimia, CO duanya kan harus kecil di bawah kan ini, maka 2 ini dapat kita manfaatkan dengan tools subscript ini. Seperti ini jadinya. Selanjutnya pada tools yang selanjutnya yaitu superscript. Di sini berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di atas. Maka dapat dicontohkan seperti ini. Misal kita menulis 110 kuadrat. Maka kita dapat menggunakan tools superscript ini seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu tools text effect. Jadi di sini tools text effect ini berfungsi untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Selanjutnya ada tools text highlight color yang berfungsi untuk memberikan warna di belakang teks terpilih. Lalu ada font color. Font color ini berfungsi untuk mengubah warna teks atau warna font yang terpilih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pada submenu bar paragraf. Di sini ada beberapa tools yang harus adik-adik pahami dan ketahui. Jadi untuk yang pertama itu ada tools bullet. Tools bullet ini berfungsi untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing atau format list. Lalu yang kedua itu ada tools
numbering, di mana di sini berfungsi untuk menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Ini biasanya dapat digunakan pada pembuatan makalah seperti itu. Jadi jika ingin membuat nomor 1, 2, 3 itu langsung otomatis. Selanjutnya ada tools multi-level list. Di sini berfungsi untuk membuat daftar item yang mempunyai tingkat yang lain. Tingkat ini dapat dipakai untuk mode balance atau numbering. Selanjutnya ada tools decrease indent. Di sini berfungsi untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Lalu ada tools increase indent yang berfungsi untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Selanjutnya ada tools sort. Tools sort ini berfungsi untuk menyortir data. Lalu ada tools show or hide. Di sini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Selanjutnya ada tools align text left. Di sini berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri. Lalu ada alignment center yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata tengah. Lalu ada alignment right. Di sini berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan. Lalu ada justify. Di sini berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Ini biasanya digunakan untuk merapikan sebuah paragraf. Selanjutnya ada tools line and paragraph. Di sini berfungsi untuk mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antara baris pada dokumen. Nah, biasanya yang digunakan itu spasinya antara 1,15 ataupun 1,5. Selanjutnya ada tools shading. Tools shading ini berfungsi untuk mengubah warna di bagian latar belakang teks. Lalu ada tools border. Di sini berfungsi untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks. Baik adik-adik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu bar insert. Nah, di sini di menu bar insert ini ada beberapa submenu bar, namun saya hanya akan menjelaskan pada submenu bar illustration karena ini merupakan fitur-fitur yang paling sering digunakan siswa ketika mengerjakan tugas seperti itu. Untuk yang pertama itu ada submenu bar page. Di sini ada beberapa tools. Untuk yang pertama itu ada tools cover page. Di sini berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Ada tools blank page yang berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Lalu ada tools page break yang berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman selanjutnya. Selanjutnya ada submenu bar tables. Di sini hanya ada satu tools, yaitu table yang berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja Microsoft Word. Lalu ada submenu bar illustration. Di sini ada beberapa icon yang harus adik-adik pahami dan ketahui. Yang pertama itu ada picture. Di sini berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam perangkat adik-adik. Lalu ada clip art yang berfungsi untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Lalu ada shapes. Di sini berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan gambar-gambar bangunan atau berupa bentuk seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Lalu ada smart art. Di sini berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa opsi yang mungkin dapat adik-adik manfaatkan. Selanjutnya ada chart. Di sini chart ini berfungsi untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Di sini ada beberapa templates dari chartnya yang dapat adik-adik manfaatkan ketika mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya ada fitur screenshot yang berfungsi untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu bar page layout. Di sini ada beberapa submenu bar seperti yang tertera pada slide. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan pada sampai pada submenu bar page background. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan pada submenu bar themes. Di sini ada beberapa fitur yang dapat adik-adik manfaatkan. Untuk yang pertama itu ada fitur themes. Di sini berfungsi untuk memilih tema dokumen yang meliputi warna halaman beserta warna fontnya. Lalu ada color.
Di sini color ini berfungsi untuk mengatur warna tema halaman. Lalu ada fitur fonts. Di sini berfungsi untuk mengatur tema huruf atau font yang akan diterapkan ke halaman Microsoft Word tersebut. Lalu ada fitur efek. Di sini berfungsi untuk mengatur efek tema terhadap objek yang terdapat di halaman dokumen. Selanjutnya pada submenu bar Pextube, di sini ada beberapa fitur yang dapat adik-adik manfaatkan. Yang pertama itu ada margin. Di sini margin ini berfungsi untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Nah, biasanya untuk pengerjaan suatu tugas itu dapat menggunakan margin 433, yaitu dengan cara mengcustom margin. Selanjutnya ada fitur orientation. Di sini berfungsi untuk menentukan apakah dokumen yang akan adik-adik gunakan itu berbentuk horizontal atau vertikal. Nah, untuk biasanya itu menggunakan bentuk potret atau vertikal. Jika menggunakan bentuk horizontal, maka akan berbentuk landscape seperti ini. Selanjutnya yaitu ada size. Di sini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Nah, biasanya yang digunakan itu size letter maupun size A4. Selanjutnya ada columns. Di sini berfungsi untuk menentukan jumlah teks yang akan dibagi menjadi beberapa kolom. Nah, ini biasanya berguna ketika akan membuat jurnal, biasanya menggunakan columns tuh karena jurnal itu kan terlihat seperti dua kolom seperti itu. Selanjutnya ada bricks. Di sini bricks ini berfungsi untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Selanjutnya ada line numbers. Di sini berfungsi untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Lalu ada hyphenation yang berfungsi untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Selanjutnya pada submenu bar background, di sini ada 3 fitur yang dapat adik-adik manfaatkan. Yang pertama itu ada watermark. Di sini berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja Anda. Nah, ini biasanya digunakan pada dokumen-dokumen skripsi. Lalu ada icon pack color yang berfungsi untuk memilih warna lembar kerja. Lalu ada pack border yang berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu bar reference. Di sini ada beberapa submenu bar yang harus adik-adik ketahui dan pahami. Di sini saya akan menjelaskan hanya sampai dengan submenu bar citation and bibliography karena ini fitur yang paling sering digunakan ketika mengerjakan tugas, terutama untuk siswa. Untuk yang pertama itu ada submenu bar table of content. Di sini ada beberapa tools yang harus adik-adik pahami dan ketahui. Untuk yang pertama itu ada tools table of content itu sendiri. Di sini berfungsi untuk membuat dan mengolah daftar isi pada dokumen. Nah, pada fitur ini akan lebih lanjut saya jelaskan pada materi selanjutnya, yaitu pada materi daftar isi. Selanjutnya ada fitur add text yang berfungsi untuk mengolah paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Lalu ada update table yang berfungsi untuk memperbaharui daftar isi yang telah dibuat. Selanjutnya pada submenu bar footnotes, di sini ada tools insert footnote yang berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Lalu ada tools insert endnote yang berfungsi untuk membuat catatan di akhir bab ataupun halaman. Lalu ada next footnote yang berfungsi untuk memantau footnote atau endnote yang telah dibuat. Lalu ada menu show notes yang berfungsi untuk menampilkan lokasi catatan, footnote ataupun endnote. Selanjutnya yaitu pada submenu bar citation and bibliography. Di sini ada beberapa tools. Yang pertama itu ada insert citation. Di sini berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Nah, sebenarnya untuk menu citation and bibliography ini dapat saya jelaskan pada materi daftar pustaka, maka dari itu akan saya tekankan pada materi selanjutnya. Lalu ada
tools manage source yang berfungsi untuk mengolah seluruh sumber kutipan yang sudah disisipkan pada file dokumen. Lalu ada style yang berfungsi untuk memilih bentuk daftar pustaka yang diinginkan. Di sini kita dapat memilih bentuk daftar pustaka yang akan digunakan, namun biasanya yang paling sering digunakan yaitu APA 5th edition. Lalu selanjutnya ada bibliografi yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Nah, pada submenu bar ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada materi daftar pustaka. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada menu bar My Links. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan menu bar My Links ini karena menu ini hanya digunakan untuk membuat surat dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, untuk siswa sendiri saya rasa jarang memanfaatkan menu bar ini, jadi tidak akan saya jelaskan. Maka dari itu kita lanjutkan pada menu bar review. Di sini ada beberapa submenu bar. Di sini ada beberapa submenu bar pada menu bar review ini. Namun saya hanya akan menjelaskan pada sampai dengan submenu bar comments. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan pada submenu bar proofing. Di sini ada beberapa tools yang harus adik-adik pahami dan ketahui. Untuk yang pertama itu ada spelling and grammar. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks ataupun paragraf dalam sebuah dokumen. Lalu ada research yang berfungsi untuk mengetahui data pengulangan. Lalu ada thesaurus yang berfungsi untuk mengecek ulang pembendaharaan kata. Lalu ada word count yang berfungsi untuk memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Selanjutnya pada submenu bar language, di sini ada dua fitur, yaitu yang pertama itu ada translate yang berfungsi untuk menerjemahkan teks ataupun data dalam Microsoft Word tersebut. Lalu ada fitur language yang berfungsi untuk menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Selanjutnya pada submenu bar comments, di sini ada beberapa fitur yang harus ada dipahami dan ketahui. Itu yang pertama itu ada new comment. Di sini berfungsi untuk memasukkan komentar baru. Nah, fitur ini biasanya dapat dimanfaatkan guru ketika mengecek tugas siswa. Jadi guru dapat langsung memberikan komen mungkin pada paragraf-paragraf siswa yang hendak dikoreksi tersebut. Lalu ada delete yang berfungsi untuk menghapus komentar. Lalu ada previous yang berfungsi untuk memperlihatkan komentar sebelumnya. Lalu ada next yang berfungsi untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada menu bar view. Di sini ada beberapa submenu bar. Namun saya hanya akan menjelaskan sampai dengan submenu bar zoom. Untuk yang pertama itu pada submenu bar document view, di sini ada tools print layout yang berfungsi untuk mengubah tampilan layar pengetikan ke dalam bentuk print view. Lalu ada tools full screen reading yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh seperti ini. Lalu ada tools web layout yang berfungsi untuk mengubah tampilan layar ke dalam bentuk web view seperti ini. Lalu ada outline yang berfungsi untuk mengubah tampilan layar ke dalam bentuk outline view seperti ini. Selanjutnya ada draft yang berfungsi untuk menulis surat dalam bentuk draft. Nah, selanjutnya yaitu pada submenu bar show. Di sini ada beberapa tools yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama itu ada ruler. Di sini berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan mistar ataupun garis. Nah, jika ruler ini diaktifkan, maka akan muncul mistar atau garis ini. Mistar atau garis ini juga nanti berfungsi untuk merapikan sebuah paragraf. Jika kita klik nonaktif, maka garisnya akan hilang. Selanjutnya ada grid lines. Di sini berfungsi untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Seperti ini. Selanjutnya ada navigation pen yang berfungsi untuk mengetahui atau menjelajahi tulisan seperti ini. Jika kita ingin mencari sebuah kata, maka dapat kita ketikkan pada search dokumen. Lalu pada submenu bar zoom, di sini yang pertama itu ada zoom sendiri untuk berfungsi untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. Lalu ada 100% yang berfungsi untuk memperbesar lembar kerja ke ukuran normal. Lalu ada one page yang berfungsi untuk
membuka satu halaman, lalu ada topics yang berfungsi untuk membuka dua halaman, lalu ada page width yang berfungsi untuk mengetahui ukuran halaman. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini terkait dengan materi tombol-tombol yang ada dalam Microsoft Word. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai pembuatan daftar isi yang benar pada Microsoft Word. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.